Pangeran William mengungkapkan amarahnya setelah terungkap hasil investigasi wawancara kontroversial BBC dengan Putri Diana pada tahun 1995 silam. Dalam wawancara tersebut, jurnalis Martin Bashir sebagai jurnalis dan mewawancarai Putri Diana terbukti memalsukan dokumen demi mendapatkan kepercayaan Ibunda Pangeran William. Dengan adanya dokumen tersebut, Putri Diana seolah-olah dimata-matai oleh staf dari kerajaan Inggris sehingga menggiring opini ibu dua anak itu. Kini setelah wawancara dibuktikan Lord Dyson ternyata penuh kepalsuan, Pangeran William merasa sangat kecewa. Menurut saya, cara penipuan wawancara itu secara substansial memengaruhi apa yang dikatakan ibu saya, kata William seperti dikutip dari The Sun. Menurut suami Kate Middleton ini, wawancara itu juga membuat hubungan Putri Diana dan Pangeran Charles memburuk. Wawancara itu memberikan kontribusi besar untuk memperburuk hubungan orang tua saya dengan sejak itu menyakiti banyak orang, sambungnya. Kakak dari Pangeran Harry ini kemudian mengatakan hal tersebut juga berdampak buruk pada Putri Diana selama bertahun-tahun karena memberikan pengaruh besar atas rasa takut, paranoia, dan isolasi diri. Namun yang paling membuatku sedih adalah bila BBC melakukan investigasi secara layak atas komplain dan kekhawatiran yang pertama kali disampaikan pada tahun 1995. Ibuku pasti tahu bahwa ia telah ditipu, kata William. Ia tak hanya dikecewakan oleh seorang reporter, tapi juga pemimpin BBC yang memandang hal lain ketimbang pertanyaan tegas, katanya lagi. Perlakuan William ini pun dianggap berbanding terbalik dengan rangkaian aksi yang dilakukan sang adik di Amerika Serikat. Pangeran Harry belakangan ini memang terlihat sibuk menandatangani panggilan wawancara untuk membongkar aib kerajaan Inggris, terutama Pangeran Charles dan mendiang Pangeran Philip. Selanjutnya, Pangeran Harry belak-belakan sebut wawancara BBC penyebab Putri Diana meninggal. Pangeran Harry mengecam jurnalis Martin Bashir dan BBC menyusul penyelidikan independen terhadap wawancara Bashir dengan mendiang sang ibunda Putri Diana pada tahun 1995 silam. Penyelidikan itu menyatakan bahwa wawancara eksklusif Bashir dengan Putri Diana menyebabkan kematiannya. Perlu diketahui, itu menjadi salah satu wawancara kerajaan paling eksklusif dalam sejarah BBC dan membantu membuat Bashir menjadi penyiar yang sangat dihormati di Inggris. Namun pada Kamis 20 Mei 2021, mantan Hakim Mahkamah Agung Lord Dyson menyimpulkan bahwa Bashir melanggar pedoman editorial BBC dengan membuat pernyataan bank palsu untuk memanipulasi Putri Diana dan saudara laki-lakinya Ed Spencer agar mau diwawancara. Lord Dyson mengatakan Bashir menipu demi mendapatkan wawancara dengan Putri Diana. Ia juga menyebutkan bahwa para petinggi BBC saat itu tidak memenuhi standar integritas dan transparansi tinggi yang merupakan ciri khas media tersebut. Para petinggi BBC dan Bashir sendiri telah meminta maaf dan kini Pangeran Harry buka suara terkait hal tersebut. Duke of Sussex itu mengatakan bahwa wawancara eksklusif tersebut adalah awal dari akhir kehidupan ibunya yang meninggal dalam kecelakaan mobil misterius di Paris, Prancis 2 tahun kemudian. Ibu kami adalah wanita luar biasa yang mengabdikan hidupnya untuk melayani. Dia ulet, berani dan jujur. Efek dari budaya eksploitasi dan praktik tidak etis akhirnya merenggut nyawanya, ucap Harry dalam sebuah pernyataan dikutip dari Essex Showbiz Jumat 21 Mei 2021. Kepada mereka yang mengambil suatu bentuk pertanggungjawaban, terima kasih telah melakukannya. Itu adalah langkah pertama menuju keadilan dan kebenaran. Namun yang membuat saya sangat khawatir adalah praktik seperti ini. Dan bahkan lebih buruk, masih meluas hingga hari ini. Ini lebih besar dari satu media, satu jaringan atau satu publikasi, jelasnya. Pangeran Harry lebih lanjut mengatakan bahwa ia tak mau kematian ibunya sia-sia. Ibu kami kehilangan nyawanya karena ini dan tidak ada yang berubah. Dengan melindungi warisannya, kita melindungi semua orang dan menjunjung tinggi martabat dalam menjalani hidupnya. Mari kita ingat siapa dia dan apa
yang dia perjuangkan tutupnya. Tak hanya Pangeran Harry, sang kakak Pangeran William juga memberikan pernyataan dalam konferensi pers. Menurut saya, melakukan penipuan untuk mendapatkan wawancara itu secara substansial mempengaruhi apa yang dikatakan ibu saya, ucapnya. Dia juga menuduh wawancara Bashir merusak hubungan orang tuanya. Wawancara itu memberikan kontribusi besar untuk memperburuk hubungan orang tua saya, dan sejak itu menyakiti banyak orang. Ini membawa kesedihan yang tak terlukiskan untuk mengetahui bahwa kegagalan BBC berkontribusi signifikan terhadap kekuatannya. Paranoia dan isolasi yang saya ingat dari tahun-tahun terakhir bersamanya, ungkap Pangeran William. Dihantui kematian Diana, Pangeran Harry juga takut kehilangan Meghan. Dari suara derap kaki kuda pada hari pemakaman Putri Diana hingga dikejar paparazzi ketika dirinya yang masih kecil duduk di bangku belakang mobil, Pangeran Harry masih dihantui trauma kehilangan sang ibu. Bicara mengenai kegagalannya mengatasi rasa kehilangan selama lebih dari 1 dekade, Harry mengatakan serial dokumenter televisi baru bahwa rasa takut kehilangan istrinya Meghan adalah salah satu alasan utama pasangan itu mundur dari kerajaan Inggris dan pindah ke California tahun lalu. Ibuku dikejar hingga tewas ketika dia menjalin hubungan dengan orang yang tidak berkulit putih. Dan lihat apa yang sekarang terjadi. Kau bicara soal sejarah yang terulang, mereka tak akan berhenti sampai dia mati, kata Harry dalam serial dokumenter kesehatan mental The May You Can See. Ini sangat memicu potensi kehilangan perempuan lain dalam hidup saya, imbuh dia merujuk kepada Meghan. Serial yang diproduksi Harry dan pembawa acara Oprah Winfrey dirilis di Apple TV pada Jumat. Putri Diana meninggal pada tahun 1997 saat berusia 36 tahun di Paris akibat kecelakaan mobil saat dikejar paparazzi di mana dia bepergian bersama kekasihnya, seorang pria kelahiran Mesir, Dodi Fayed. Harry baru berusia 12 tahun saat itu. Harry yang memperi istri Meghan, perempuan berasal dari Amerika, bicara tentang rasisme dalam berita-berita di media Inggris mengenai istrinya, juga perundungan di media sosial. Meghan mengatakan pengalamannya di Inggris membuatnya berpikir untuk bunuh diri ketika ia mengandung putra pertama mereka, Archie. Dalam dokumenter itu, Harry bicara tentang momen berjalan di belakang peti mati Diana melewati jalan di London bersama kakaknya Pangeran William, ayahnya Pangeran Charles dan pamannya Charles Spencer. Hal yang paling saya ingat adalah suara kaki kuda, katanya. Rasanya seperti saya berada di luar tubuh saya, hanya berjalan melakukan apa yang diharapkan diri saya, menunjukkan 1/10 dari emosi yang ditunjukkan semua orang. Tahun-tahun sebelumnya dia ingat duduk di belakang mobil ibunya sementara ibunya sambil menangis dikejar oleh fotografer. Salah satu perasaan yang selalu muncul pada saya adalah ketidakberdayaan menjadi seorang pria dan terlalu muda untuk membantu seorang wanita, dalam hal ini ibumu. Dan itu terjadi setiap hari, katanya. Mengatakan dia mengubur perasaannya tetapi mabuk berat dan menderita serangan panik dan cemas di usia 20-an dan masih takut ketika melihat kamera. Saya sangat marah dengan apa yang terjadi padanya. Dan fakta, tidak ada keadilan sama sekali. Orang yang mengejarnya melalui terowongan dan memotretnya sekarat di kursi belakang mobil itu orang yang sama, katanya. Bunyi jepretan kamera dan kilatan lampu membuat darah saya mendidih. Itu membuat saya marah. Itu membawa saya kembali ke apa yang terjadi pada ibu saya, apa yang saya alami saat kecil. Bahkan sekarang di usia 36 tahun, dia mengatakan bahwa kembali ke London membuatnya merasa tegang dan diburu. Harry mengatakan dia melalui terapi serius hampir 5 tahun lalu ketika dia bertemu Meghan. Saya segera memutuskan bahwa jika hubungan ini akan berhasil, saya harus menghadapi masa lalu saya, katanya. Pasangan itu menikah pada Mei 2018.